Hai, halo. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita diri dengan Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media ya. Jadi apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Dan ini bukan private reading tapi general reading. Tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Oke. Dan tema kartu kita kali ini, apa sih yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang tentang kamu? Oke. Dan aku cuma memberikan arahan, tunjukkan energinya ya terhadap seseorang yang kalian sayangi ya. Apa yang tidak bisa dia lupain tentang kamu, seperti itu. Untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ya. Semoga bisa memberikan semangat ya. Kita klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang, wow, Queen of Pentacle. Karakter, kemandirian, dan di sini memang aku lihat kamu punya something yang membuat seseorang tertarik untuk dekat denganmu. Ya, mulai dari kegigihan untuk menggapai segala sesuatu yang kamu inginkan, ya. Kamu adalah seorang yang fleksibel, tidak begitu rumit ya di dalam satu hubungan ya. Kamu sebenarnya orangnya nggak terlalu banyak drama, itu yang membuat dia kagum sama kamu, memberikan kepercayaan terhadapmu ya. Dilihat dari sisi karakter kamu yang punya ketegasan, kemandirian, dan dia merasa aman ketika jauh atau LDR dengan kamu. Tentunya tidak khawatir akan kehadiran orang ketiga. Ya, di Queen of Pentacle ini karena kemandirian kamu. Dan di sini kalau kamunya seorang maskulin, dia melihat dari sudut pandang tanggung jawabmu sebagai seorang maskulin ya. Mungkin dia merasa disayang, diberikan cinta yang seperti apa yang dia inginkan ya. Menurut dia kamu lebih baik dari seseorang yang pernah hadir, bukannya mencari perbandingan, tetapi ya dari sekian yang pernah hadir dalam hidupnya, cuman kamu yang kayak bisa merubah hal-hal yang menurut dia itu dia punya habit yang kurang baik gitu ya. Dia punya sisi gelap yang kadang memperlambat ya untuk menggapai apa yang dia inginkan ya di dalam kehidupan ini. Dia menjadi terarah karena kamu gitu ya. Jadi dia tidak mudah untuk melupakannya kamu karena punya kesan tersendiri sebagai seorang yang punya karakter tegas dan sangat simpel sebenarnya. Tidak usah banyak drama dengan kamu. Di sini ada hal yang cukup menarik untuk orang lain ya. Kamu tidak mudah terbuka, tapi ketika sudah kenal dan merasa nyaman ya, kamu akan memberikan kepercayaan seseorang yang kamu cintai tentunya ya, akan diberikan kepercayaan sepenuhnya gitu ya. Oke, itulah yang tidak bisa dia lupain tentang kamu. Kita lihat lagi. Yang tidak bisa dilupakan tentang kamu, wow, the Five of Cups ya. Tepat janji ya.
Kamu ketika berjanji ya dengan seseorang, kamu orang yang konsisten banget, menghargai waktu, komitmen, ya. Di sini dia merasa menemukan satu hubungan yang cukup worth it untuk dia perjuangin ke depannya, gitu kan ya. Banyak di antara kamunya ini mungkin pasangannya terlambat untuk sadar, ya, entah mantan kalian ini terlambat untuk sadar bahwa kamu ini adalah seseorang yang tulus, ya. Sebenarnya kenapa kamu mungkin ngelarang dia untuk begini dan apa yang tidak kamu inginkan gitu. Dia tahu sebenarnya kayak bentuk larangan kamu selama ini itu perhatian, sebenarnya bentuk perhatian kamu, ya. Kamu larang dia pergi kemana gitu, mungkin terlalu sering keluar malam. Ini sebenarnya bentuk perhatian kamu sama dia, baru dia kayak menyadari. Itu bukanlah satu hal yang mungkin mengekang, bukan, tetapi itulah cara kamu memperlakukan seseorang yang kamu sayangi, gitu, menjaga, ya. Mungkin nggak bisa kamu stay dengan dia 24 jam kalian yang LDR, tapi hanya bisa menjaga dengan ngasih tahu sesuatu yang memang nggak penting atau nggak baik gitu ya, sering dilakukan, itu kamu larang. Mungkin di saat komunikasi dengan kamu dulu dia masih belum menyadari gitu, tapi semakin kesini dia akhirnya tahu, oh, seorang feminim atau seorang maskulin yang tulus terhadap dia berarti peduli, ya, peduli dia pergi kemana, udah makan atau belum, secara finansial kamu terpenuhi atau secara finansial dia terpenuhi atau enggak. Jadi di sini baru dia menyadari, kayak bentuk kasih sayang kamu. Mungkin nggak banyak hal yang bisa kamu berikan dulu untuk membahagiakan dia atau pasangan kamu yang sekarang gitu ya. Lambat laun dia akan menyadari, ya, kalau dia memang seseorang yang benar-benar ingin bersama dengan kamu. Kayak kekangan apapun, ya, larangan apapun yang kamu kasih saat ini ke dia, dia akan mampu melewatinya ketika menginginkanmu, begitu ya. Oke. Kita akan lihat lagi, wow, di Knight of Cups. Kamu memang sedikit sosok yang karakter yang misterius gitu ya. Menurut dia kamu ini seorang yang misterius, jadi mungkin gampang labil tetapi gampang juga untuk memaafkan gitu ya. Ada sifat dari kekanak-kanakan kamu yang menurut dia mungkin itu kayak hanya sebagai bumbu karakter kamu dari yang manja gitu ya. Dan dia itu yang sulit kayak dia lupain ya, ngerengek-ngerengeknya kamu, ya, mungkin ngambeknya kamu itu sulit untuk dia lupakan, ya. Oke. Dan di dianya ini ada kayak yang merasa, aku lihat nggak bisa memang lepas dari ini ya, dari bayangan masa lalu, tetapi dia udah yakin dengan kamu gitu ya. Dia yakin dengan kamu. Mungkin kehadiran kamu di dalam hidupnya dia itu kayak jadi satu obat dimana dia pernah terluka, ya. Di Knight of Cups ini kamu tuh seperti penolong gitu ya, seperti penolong di saat dia memang hatinya rapuh, seperti obat ya di saat dia memang tersakiti. Jadi banyak hal yang udah kamu lakukan ke dia ya, yang membuat dia nggak bisa move on ya, atau pergi jauh dari kamu ya. Alasan dia sampai saat ini mungkin masih bisa bertahan menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidupnya itu karena support dari kamu, ya. Mungkin kamu yang sudah merubah dia menjadi seorang yang lebih baik, ya. Kamu yang membawa dia bangkit dari masa lalu yang terpuruk. Jadi nggak mudah, ya.
Itu yang nggak bisa dia lupain, ketulusan kamu yang bener-bener memang menolong dia. Entah dia memperlakukan kamu baik atau enggak, tapi kesan kamu di sini memang seorang maskulin atau seorang feminim yang benar-benar pernah ada. Kalau ini seorang mantan, kalau saat ini kamu lagi stay baik-baik aja dengan dia, berarti dia ngerasa bahwa kamu adalah seorang yang benar-benar satu anugerah ya, yang diberikan sama Tuhan untuk dia ya menjadi seorang yang lebih baik, terus mengobati rasa sakit yang mungkin saat ini dia butuh bantuan dari kamu kayak gitu. Sepertinya aku lihat ada yang memang masih belum benar-benar sembuh ya pasangan kamu dari trauma masa lalunya, kayak butuh waktu, butuh support juga dari kamu gitu ya. Oke, apalagi yang tidak dia bisa lupain dari kamunya ini ya. Tentang kedewasaan ya, tentang kedewasaan kamu berpikir, bijaksana walaupun kamu sedikit manja, tapi kamu punya sisi kedewasaan gitu ya. Di saat dia memerlukan solusi dari masalah yang terjadi dalam hidupnya, kamu bisa menjadi partner yang baik gitu. Jadi sebenarnya kamu di sini adalah paket komplit ya. Ya, kekanak-kanakan, terus di sini di saat dia butuh pertolongan ya untuk memecahkan satu masalah, kamu juga punya solusi ya. Sebagai seorang pasangan juga bisa menjadi tempat bersandar di saat dia butuh kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. Nine of Cup ya, kesan dia ke kamu ini untuk saat ini ya, dia melihat kamu ini memang punya satu energi yang cukup oke ya, intinya menghadirkan sesuatu yang cukup baik di dalam hidup dia gitu, berperan penting. Tentunya kesannya seperti itu. Kesannya kamu adalah seorang yang pernah berperan penting dalam kehidupan dia, membantu dia secara finansial, mensupport ya, selalu ada di saat dia membutuhkan gitu. Jadi ini yang benar-benar nggak bisa dilakukan oleh orang lain, walaupun saat ini dia sama orang baru tapi nggak mendapatkan treatment apa yang udah kamu kasih ke dia gitu. Jadi nggak tergantikan mungkin dari action kamu ya, dari apa yang sudah kamu berikan ya di hubungan kalian berdua ini. Nggak ada yang bisa menggantikan. Begitu cara pandang dia terhadap kamu ya. Kamu orangnya tulus dan di sini mungkin tidak perhitungan juga, asalkan pasangan kamu ini bisa jujur itu. Dia kayak mengerti asal kamu nggak dibohongi, atau di sini kadang kejujuran yang sedikit pahit kamu bisa menerima. Yang penting dia mau jujur gitu kan dari awal gitu kan. Mungkin dia belum selesai dengan masa lalunya ya, atau di sini dia sudah punya pasangan gitu. Kamu seseorang yang punya toleransi sebenarnya ya, punya pengertian yang cukup besar terhadap pasangan. Menurut dia tuh seperti itu. Jadi ada yang saat ini mungkin ngerasa kehilangan kamu juga ya, ketika no kontak gitu ya, merasa kehilangan. Oke, di Five of Cup ya, mungkin kamu ada yang udah selesai dengan seseorang ya, tapi masalahnya di sini dia sendiri yang merasa masih ada ikatan batin dengan kamu ya. Mungkin kamunya udah ada yang mundur perlahan karena udah tahu sebagian dari pasangan kamu ini nggak baik gitu ya, tapi di sini dia ngerasa bahwa kayak batinnya dia itu masih ke kamu ya, rasa sayangnya dia itu masih ada untuk kamu ya. Apakah seseorang ini akan kembali ya. Di King of Cups sih dia ini mungkin kalau seorang mantan udah ada ya, dia dengan
seseorang dekat gitu, tapi aku belum melihat dia ada komitmen yang jelas, kedekatan dengan seseorang ya, lagi dia jalani ketika tidak ada komunikasi dengan kamunya ya. Di turn of one di sini, tetapi dia ini kayak aku lihat mungkin kedekatan dia dengan seseorang ini hanya sebagai pelarian ya. Menurut aku dia dekat dengan seseorang ini hanya bentuk pelarian, mungkin rasa sepi, terus di sini ingin tidak terlalu memikirkan kamu gitu. Tapi nggak bisa ya aku lihatnya ya, tetap di Ten of Wands ini kayak merasa ada yang kurang, terus dia juga merasa was-was, gelisah yang aku lihatnya ya, takut mungkin kamu sudah bahagia tanpa dia gitu. Karena walaupun dia dekat dengan seseorang, aku lihat tuh kayak secara pemikiran, terus secara hati, itu nggak sepenuhnya dengan orang baru ya. Masih ada nama kamu, masih energi kamu juga ada di dia gitu. Mungkin kamu juga bisa ngerasakan tiba-tiba kenapa ingat dengan dia, walaupun ada kadang rasa sedikit kecewa atau bercampur marah ketika memang kamu dalam situasi pernah disakiti sama dia gitu ya. Kalau ini seorang mantan ya, ini pembacaan kan random banget gitu ya. Kalau ingin yang mau personal boleh hubungi kontak WhatsApp Halisa di bawah deskripsi video ini ya. Oke, mungkin untuk menanyakan hubungan ke depan, karir, kesehatan ya, atau hal yang lain gitu. The Lover, wow, ini tentang The Lover. Perasaan dia ke kamu untuk saat ini, aku memang melihat begini loh. Dia bisa dekat dengan orang lain tetapi nggak bisa memberikan hatinya sepenuhnya. Jadi dia masih menganggap kamu itu the lover-nya ya, seorang yang spesial yang pernah memberikan something ke dia. Jadi orang baru pun nggak akan bisa memberikan treatment yang udah kamu kasih ke dia ya. Kesan mendalamnya kamu dapat di hatinya dia. Untuk yang stay saat ini dengan pasangannya, ketika menyaksikan bacaan atau video ini, kayak aku ngasih sarannya begini, dijalani aja dulu dengan santai ya, jangan terlalu ribet mikirin nanti bisa jodoh atau enggak, karena yang aku lihat pasangan kamu ini udah nyaman denganmu. Jangan dituduh-tuduh kalau dia mungkin ada triparty atau menghadirkan orang lain. Cukup diamati aja ya, nanti akan kelihatan ya. Tapi aku lebih melihat di sini ada energi murni tentang kesucian hatinya dia ke kamu. Jika ada yang memang tidak komunikasi denganmu, berarti ini terbentur ego. Apapun yang dia hadirkan saat ini untuk kamu ya, mungkin sikapnya yang cuek, terus di sini nyakitin kamu, ini adalah bentuknya ego. Tapi yang terlihat sebenarnya kamu adalah the lover-nya. Kamu adalah seorang yang benar-benar bisa menghandle dia sebenarnya. Entah lambat laun seseorang ini ya, yang kamu sayangi ini, dia ini akan menyesal, benar-benar menyesal ketika kamu pergi meninggalkan atau move on, membuka hati dengan seseorang. Dia akan benar-benar menyesal kehilangan the lover di sini ya. Oke. Wow, ada energi yang ketarik ya, tanpa diminta. Four of Wands. Nah, di sini ya. Baiklah, di sini aku melihat kamu ini sebenarnya cocok dengan dia ya. Mungkin banyak percekcokan ya, banyak drama di dalamnya, tetapi sangat saling mencintai dan menyayangi. Ya, bahkan ada kesamaan energi di sini, masih sayang, masih cinta, dan masih berangan-angan untuk bersama, tetapi oke, mempertahankan gengsi masing-masing ya. Oke ya, itu yang terlihat energinya. Kita lihat yuk dari kartu oracle-nya ya. Kita buka kartu oracle dulu ya, di bawah relax aja. Oke. Wow,
Koneksi, ada yang lebih menarik dari diri kamu. Apa sih yang lebih menarik dari diri kamu ya? Nah, ketika kamu ini mencoba untuk self love, untuk mencintai dirimu sendiri dulu, dia akan semakin penasaran ya. Aku lihatnya ada yang semakin penasaran sama kamu. Tuh. Ini mantan ada yang ngajak balikan, kayak ini merasa kok kamu mungkin tambah oke aja gitu ya secara energi, mungkin ada yang tambah sukses, ada juga yang secara fisik banyak perubahan lebih baik gitu ya kayak. Nah, ini ada seorang yang lagi stagnan energinya sama kamu nih, memperhatikan ya. Oke. Tiba-tiba akan ada ngajak ketemuan. Nah, ini ya. Aku lihat ini ada energi dari Aries, si Scorpio, Leo, terus ada Gemini yang mencoba nge-trick kamu lagi. Ada Pisces ya. Aku lihatnya yang gimana ya, sedikit labil gitu aku lihat ya. Ngelihat kamu lagi fine-fine aja, lagi oke energinya gitu. Ada yang mendekat, dia akan mendekat lagi nih ya, ajak ketemuan nih, dia akan ngajak ketemuan kamu. Kita lihat lagi Virgo. Wow, begini ya, ini mungkin kamu lagi berada dalam satu titik pembahasan ya tentang orang ketiga sih ya. Ada orang yang sengaja merusak hubunganmu dengan dia karena mungkin tidak suka ya kamu mencapai satu hubungan yang harmonis dengan pasanganmu ya. Aku lihatnya sih begitu ya. Dia menginginkan kayak satu perpisahan ya antara kamu dengan dia. Ada yang menunggu perpisahan kamu ya dengan pasanganmu di sini. Wow. Ada yang menunggu. Jadi hati-hati gitu ya. Semoga dihindarkan dari hal-hal yang gak baik gitu. Tahu nggak sih, di sini aku lebih melihat kamu akan benar-benar berada di situasi percaya diri banget gitu kan ya. Mau ada saingan kayak kamunya ya, mau ada orang ketiga, kamu kayak masa bodoh gitu kan. Kok optimis aja kalau dia akan memilih kamu kayak gitu. Letting go. Ada sesuatu yang mungkin akan benar-benar berakhir ya. Aku sih lihatnya sesuatu yang akan berakhir itu mungkin lebih pada ini ya, perjalanan kamu di triparty gitu. Bisa jadi kamu yang meninggalkan pasanganmu ini atau pasanganmu sendiri yang dibawa sama seseorang yang ya di sini ya menyebarkan isu tentang kamu dan ingin kamu berpisah dengan pasanganmu gitu. Tapi kamunya itu nggak usah terlalu khawatir gitu ya, karena semua pasti ada gantinya kok ya, pasti ada gantinya ya. Sebelum semuanya terlalu jauh, Tuhan akan tunjukkan siapa dia gitu, yakin ya. Oke. Ini ada cinta yang tidak terbalas ya. Oke. Ada yang memang sudah tidak tertarik ya, aku lihatnya ini energi seorang yang lagi kamu fokuskan ya. Ada yang udah tidak tertarik ya, kamunya ya dengan dia. Ada yang udah tidak tertarik gitu, udah move on berarti ya. Aku lihatnya hubungan masa lalu kamu sudah saling kenal ya. Ini ada yang akan datang tapi kamu nggak tertarik gitu ya untuk bersama dia lagi gitu. Kayaknya udah tahu nih rasanya disakitin, takut disakitin lagi, kamu udah punya pengganti yang baru ya. Ada yang seperti itu, saling memahami, berbicara dari hati ke hati untuk terkoneksi batin. Ini ya, yang masih belum putus, aku lihat ini memang kamu ada yang mencoba untuk memberikan juga kesempatan kedua. Aku lihatnya kan ini energinya random ya, tempatkan di situasi kamunya masing-masing. Oke, kurang lebih begitu ya untuk readingan kita saat ini ya. Next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Semoga bisa menghibur untuk yang privat reading ya, mungkin ingin booster energi ya, kayak belakangan ini mungkin kayak ngerasa down, terus kayak males beraktivitas,
kayak badan berat, ya mungkin ada yang ingin mencoba untuk konsultasi tentang masalah kesehatan, ya mungkin mau membersihkan energi negatif, boleh hubungi kontak WhatsApp Alisa di bawah deskripsi ini gitu ya. Oke, makasih yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Semoga kamunya selalu bahagia, diberikan keberlimpahan dan kesehatan ya. Next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.